Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dengan Anda di pagi hari ini di kesempatan Senin 25 Syawal 1436 Hijriah. Ya, bertepatan di hari ke-10 bulan Agustus 2015 dan senang sekali saya Mimi Salimah dapat kembali menemani aktivitas pagi hari Anda dalam bincang bisnis wirausaha. Nah, di hari Senin ini nanti tentunya kita akan mengupas terkait dengan bagaimana sebetulnya usaha dari saudara-saudara kita yang sudah berjalan, sudah menjalankan bisnisnya, dan mudah-mudahan dari apa yang kami sajikan Anda akan mendapatkan sesuatu ya. Dan saudaraku pemirsa, pagi hari ini saya sudah ditemani seorang narasumber yang hadir ini dari Karanganyar. Langsung saya sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Ahmad Tarwiyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto ya, saya panggilnya Pak Yanto ya. Pak Yanto aja. Ya, Pak Yanto, gimana sehat pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini tadi kan di awal kita sudah disajikan tayangan terkait dengan usahanya Pak Yanto ini ya. Ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Sebetulnya usaha itu apa, Pak? Menurut Usahanya. saya untuk usaha apapun itu bentuknya ya, ketika kita mulai berusaha. Jadi saya punya semacam pedoman ya, ataupun sebuah prinsip yang namanya memulai usaha itu adalah ibarat orang mau menanam pohon. Nah, jadi ketika kita tidak konsen dengan pohon yang kita tanam itu, otomatis pertumbuhan usaha kita juga menjadi terhambat karena kita tidak konsen dengan apa yang kita tanam. Sama seperti kita melaksanakan atau mulai usaha. Jadi kita tidak terbatas untuk mau berhasil itu harus buka usaha yang semacam ini, tidak. Tapi apapun usaha Anda yang ingin Anda lakukan atau ingin Anda rencanakan untuk memulai usaha itu, saya pribadi saya ibaratkan seperti menanam sebuah pohon. Jadi kita harus dengan rasa yang ingin, ada keinginan supaya pohonnya kita tanam itu tumbuh. Yeah. Itu yang harus kita pegang dulu. Jangan berharap panen dulu, tapi bagaimana supaya pohon yang kita tanam itu tumbuh dulu. Itu awal gitu. Baik. Kemudian kalau usahanya Pak Yanto ini tadi di sana Entung Mas ya. Yeah. Ini toko emas begitu? Ya. Nah, kemudian saya penasaran, ini kenapa namanya kok Entung gitu? Sejarahnya gimana sih? Ya ini cuman strategi orang untuk bisnis ya. Artinya begini, ketika orang mengenal nama toko kita, jadi mereka dengan mudah mengingat gitu. Jadi tidak ada hal yang lain. Ketika saya membuka toko itu harus saya beri nama Entung, itu cuman supaya orang mudah mengingat. Strategi pasar semacam itu. Jadi supaya orang mudah celah mengingat. Jadi orang lebih familiar dengan toko yang kita beri nama itu. Artinya tidak sulit. Jadi bahkan sampai saat ini orang memanggil pemilik toko pun dengan tambahan Entung kan begitu. Jadi kalau nama saya tadi Pak Yanto, orang malah sering ketemu saya itu lebih familiar
memanggil saya dengan nama Pak Yanto Endong begitu. Oh, Jadi gitu. mungkin strategi pasar untuk pemasarannya semacam itu. Gitu. Baik. Memang kadang-kadang dengarnya ada Mas Entong gitu, berarti Pak Yanto ini ya. Insya Allah. Iya, iya, baik. Entong Mas. Nah, ini tempat usahanya di mana, Pak? Untuk yang saat ini kita ada di 2 tempat ya, Mbak. Jadi di Pasar Batu Camus itu yang mulai awal saya buka di situ sekitar tahun 97. 97 kalau bulannya saya kurang begitu hafal. Ingat. Tapi yang pasti mulai usaha itu di Pasar Kuadungan itu sebenarnya, tapi orang lebih cenderung ke kalau itu adalah Pasar Batu Camus. Tapi sebenarnya itu letaknya di Kelurahan Kuadungan. Itu sedikit informasi. Gitu. Baik. Kalau yang pusatnya yang di Pasar Ya, Batu di Jamus Batu itu Jamus ya. itu ya. Kalau yang di shoot tadi Pasar Batu Jamusnya. Tadi yang tayangan awal tadi itu di Pasar Jambangan. Oh, Pasar Jambangan, tapi kita lokasinya itu termasuk ikut Sragen di Kedawungnya, karena itu kan perbatasan. Kalau Pasar Jambangannya sendiri itu di Karanganyar, tapi kalau letak lokasi toko saya itu ikutnya malah di Sragen. Oh, begitu. Gitu, ya. Pak Yanto, dulu awalnya Pak Yanto mendirikan usaha ini, kenapa Pak? Latar belakangnya kenapa kok mendirikan usaha ini gitu? Ya awalnya ketika tahun-tahun 90 itu kan dulu ada sebelum inflasi ya. Itu kan kita berdua termasuk istri saya itu kan kerja di salah satu perusahaan mebel yang ada di Jepara sana. Karena suatu hal jadi kita mengundurkan diri untuk memulai buka usaha. Nah, kebetulan usaha yang ingin saya mulai itu awal-awalnya itu hanya secara sederhana itu kita cuman berpikir nanti usaha ya tetap di bidang perdagangan tapi tidak di toko itu, artinya tidak di barang perhiasan. Ketika ini saya sampaikan, saudara-saudara saya, om saya itu memberi masukan. Istilahnya ketika sama-sama buka usaha yang mungkin paling aman itu dan menjanjikan itu, cobalah buka toko perhiasan. Karena memang om saya basicnya di perhiasan. Itu awal mulanya itu. Oh, begitu. Bermula dari situ ya. Kemudian terpikir untuk membuka emas ini modalnya gimana waktu itu? Besar apa gimana sih kalau buka usaha emas? Ya, untuk tahun 97, 98 itu sih belum begitu banyak, karena kan waktu itu harga emas juga masih Berapa waktu itu? Belum sekarang seperti sekarang kan hampir 500 ya untuk yang 24 karat itu ya, sekiranya di kisaran itu. Tapi waktu dulu saya itu masih lumayan kecil lah, artinya tidak sampai di puluhan juta gitu. Jadi memang waktu itu memang harga emas masih yang paling mahal waktu itu, kalau tidak keliru sekitar di 30 ribuan yang paling mahal. Per gramnya itu ya, 24 karat? Ya enggak, yang 21. Oh, 21. Yang 21 waktu itu. Jadi kita memulai usaha juga dengan modal yang seadanya, artinya tidak punya target harus kita punya uang sekian dulu harus buka, enggak. Jadi sebelum kita buka, kita juga ada semacam ikut magang itu, magang di tempat om saya sekitar 5 bulan untuk bisa memulai usaha supaya kita paham usaha yang kita jalankan. Itu Mbak Mimian yang mungkin bisa saya sampaikan. Oh, begitu. Nah, kemudian Pak, ini kan ada 2 toko. Apakah Pak Yanto ini strategi pemasarannya selain dari tadi namanya, dari segi nama atau brandingnya kan mencari nama yang spesial atau mudah diingat orang begitu. Kemudian dari segi yang lain melakukan pemasaran apa Pak, strategi yang lain? Untuk strategi yang lain kita harus paham ya dengan kompetitor kita. Artinya daya saing kita terhadap toko-toko yang lain itu apa? Mungkin secara tidak ada aturan tertulis nih, secara tidak ada aturan tertulis, masing-masing toko itu kan memang punya anu sendiri, artinya punya strategi pasar sendiri. Tapi di
di manajemen kita memang saya terapkan untuk mungkin barang boleh sama. Kita barang boleh sama, dan orang beli itu pun kadang-kadang kan tidak jeli dalam artian cuma lihat model, tapi tidak lihat kualitas. Disitulah yang ingin saya terobos. Artinya dengan barang yang sama, bahkan kadang-kadang dengan harga yang berbeda. Artinya kita sering ditegur, kenapa di toko Mas Eno malah dengan yang ini lebih mahal ini, kan gitu. Saya coba memberi juga pelajaran buat pembeli kita atau pelanggan kita supaya juga jeli. Jadi artinya apa? Ketika mereka beli bukan hanya dapat model, tapi betul-betul dapat kualitas barang yang mereka harapkan betul-betul baik. Kan kadang-kadang karena orang ini sudah artinya begitu fanatik ya dengan toko A lah misalnya itu. Apapun yang dijual toko A, itu mereka anggap sudah bagus kan begitu. Artinya tidak ada kecurigaan ataupun jangan-jangan nanti ya ada campuran yang semacam ini kan gitu. Jadi disitulah saya mulai masuk untuk bisa bersaing dengan mereka dengan kualitas yang otomatis lebih 1 atau 2 digit di atas mereka. Begitu. Salah satunya itu. Iya. Ya, baik. Kami juga mengundang Anda, para pemirsa MTA TV, untuk bisa bergabung bersama kami. Silahkan nanti di line phone kami, kita buka di 0271 679 3000. Atau juga bisa melalui line SMS kami 08122 515 1000. Dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Yanto, ini terkait dengan usaha Pak Yanto, yakni Entong Mas, toko Mas begitu ya Pak Yanto ya. Baik, Pak, ini kan sebentar lagi juga akan ada pasar global MEA. Kemudian emas sendiri harganya kan sekarang juga cukup kompetitif ya dibandingkan dengan yang lain. Betul. Ini gimana Pak Yanto untuk menyiasatinya? Ya, untuk harga emas itu memang fluktuatif. Artinya tidak bisa ini ya. Tidak bisa bulan ini kita patok harga sekian, di bulan lain harus sekian, tidak bisa. Artinya ketika kita sudah main di toko emas itu kita harus selalu bisa mengikuti atau bisa mengupdate lah harga emas dunia. Kalau tidak bisa semacam itu ya malah kita kadang-kadang bisa kecolongan dengan toko-toko yang sudah besar, kan begitu. Jadi mereka bisa katakanlah membuat kita menjadi rugi besar. Makanya kita harus update mengenai harga emas dunia bahkan tiap hari. Bahkan tiap hari, walaupun untuk kenaikan yang dijual dan dibeli itu tidak tapi tetap ada semacam patokan supaya barang-barang yang dari kita itu tetap bisa kembali ke kita bagaimana, dan toko-toko yang lain yang lebih besar modalnya tidak bisa katakanlah langsung menghabiskan barang milik kita begitu. Jadi artinya kita harus juga punya strategi selalu update dengan harga emas dunia begitu. Baik, kalau yang terakhir harga emas dunia berapa Pak sekarang? Untuk kemarin per tanggal di bulan Juli ya, saya masih di bulan Juli atau di awal Agustus kemarin itu kita masih di kisaran 470 sekian gitu. 470 sekian. Artinya kita punya hitung-hitungan kita harus jual emas kita sekian gitu. Karena untuk pangsa pasar kita itu tidak laku kalau kita jual emas yang mahal. Artinya kita kalau orang bilang itu cuman emas tengahan atau emas Itali. Tapi yang untuk yang emas seharga 400 sekian itu di pangsa pasar kami itu tidak laku. Bahkan pernah saya usahakan untuk tetap ada barang yang orang butuhkan semacam itu, ternyata lama nggak laku, jadi kita jual aja lah yang laku. Artinya kita tidak sediakan untuk harga emas yang seperti emas tua gitu, enggak ada. Gitu. Ya, paling emas seleb gitu. Ya, baik. Kemudian kalau dari segi model-model, untuk inovasi modelnya dari Pak Yanto sendiri atau ada tim sendiri gitu? Untuk model itu saya pikir karena kan ini hasil pabrikan ya, artinya ini produksi dari beberapa pabrik besar.
yang kita di situ tidak punya model sendiri untuk pesen enggak. Jadi kita memang sudah ambil barang jadi. Tinggal kita harus mampu atau hafal betul karakteristik pelanggan kita. Biasanya senang model-model yang bagaimana. Karena kan pelanggan-pelanggan kita itu kan rata-rata dari pedagang dan petani. Karena kita kan di pasar. Jadi untuk pengusaha-pengusaha yang lebih kan larinya saya yakin mereka untuk jaga image mereka lebih keluar kota daripada di daerahnya sendiri kan begitu. Tapi pangsa pasar kita, petani dan pedagang sekitar kita itu ya kita paham lah, karena dari tahun 97 sampai sekian kita paham betul apa model-model yang diinginkan. Begitu. Baik, kalau begitu masyarakat di sana kalau misalnya request model tertentu nggak bisa Pak ya, harus belinya ya yang sudah ada di situ begitu? Ya bisa lah, bisa, tapi kan kita harus tahu permintaan mereka itu yang bagaimana, kan mereka juga harus tahu yang dia minta itu bukan hanya sekedar kayak semacam ini. Minimal kan saya ada sampel, ada contoh yang sudah ada di etalase kita, artinya mau yang model bagaimana, minimal kita nanti bisa mengarahkan. Sekarang ada model yang semacam ini gitu, kita tawarkan. Kalau memang mereka setuju dan nanti ya kita cobalah, kita tawarkan. Dan kadang-kadang kalau kita ada barang baru pun kita coba untuk bisa ambil dan kita jadikan contoh buat mereka. Kalau memang mereka minat ya itu nanti kita ambil begitu. Gitu. Baik, silakan pemirsa yang bergabung di 02716793000 atau 0811225151000. Baik, Pak Yanto, tadi kan juga menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang ketika dia sudah senangnya dengan toko X begitu, kemudian mereka tidak terlalu melihat apakah produk yang akan dibeli itu bagus atau enggak. Nah sekarang kalau untuk masyarakat awam, sebetulnya bagaimana sih cara mengenali, oh ini emasnya bagus, oh ini campurannya jelek dan lain sebagainya begitu? Iya, itu memang saya di depan bilang model oke, bisa sama ya. Makanya di barang itu selalu ada semacam cap ya, cap. Jadi ukurannya itu di capnya. Jadi ada yang banyak yang saya jual di tempat kita itu adalah kalau kalung itu yang 420 dan gelang 420. Itu pun ada dengan model yang sama, itu nanti capnya lain. Ada yang 33, terus ada yang SA begitu. Jadi di situ kadang-kadang kita bisa terkecoh dengan model saja tanpa kita lihat cap yang ada begitu. Walaupun memang ada toko-toko tertentu bikin cap sendiri, tapi standar untuk emas itu ada. Kalau 420 itu maknanya apa tuh Pak? 420 itu artinya untuk tukar atau ini kandungan emasnya itu adalah 50-51% kalau 420 itu kan gitu. Jadi ketika kita dapat barang yang sama dan mungkin capnya tidak 420, mungkin 33 atau yang lainnya itu mungkin kadar emasnya itu di bawah itu. Itu jadi gitu. Baik. Baik Pak Yanto, nampaknya kita break terlebih dahulu ya, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan saudaraku pemirsa MTA TV, kami break terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Bisnis Wirausaha. Kami kembali saat lagi.